Halo pemirsa, Jurnal Weekend kembali menemani akhir pekan Anda bersama saya Nasya Luna. Dan saya Afan Asyafa. Kita sudah siapkan sebanyak 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral dari kanal YouTube kami, National TV Official. Happy Weekend. Ketemu lagi ya Van ya di Jurnal Weekend. Ini kayaknya seneng banget ada acara Seneng banget, karena weekend tuh selalu membawa aura-aura kebahagiaan gitu. Gitu ya, tapi sebelum kita nanti berweekend Ria, kita sajikan dulu beberapa berita pilihan hari ini. Betul, yang pertama diawali dari Jambi, di mana dilanda puting beliung, tenda pernikahan roboh, dan belasan rumah warga Tanjab Tim rusak. Ini sepertinya dampak dari mulai datangnya musim penghujan atau pancaroba ya. Perlu hati-hati dan waspada. Selengkapnya kita simak beritanya. Ini dia. Tumbang bos. Tumbang. Lagi motor tumbang. Tenda pernikahan warga di Desa Mendara Tengah, Kecamatan Mendara, Tanjung Jabung Timur Jambi ini porak-poranda setelah diterjang hujan deras yang disertai angin kencang pada Senin 23 September 2024. Panggung dan dekorasi pelaminan terlihat rusak, sementara alat musik, meja dan kursi tertimpa tenda resepsi pengantin yang roboh. Selain tenda pernikahan, derasnya hujan yang disertai angin puting beliung ini juga menyebabkan beberapa pohon besar tumbang. Bahkan, sebagian pohon yang tumbang nyaris menimpa rumah warga. Meskipun ada juga yang menimpa bangunan gudang kayu milik warga hingga mengalami rusak berat. Hujan deras disertai angin puting beliung ini juga membuat atap rumah warga di Desa Mendara Tengah rusak dan berterbangan. Salah satu warga sekitar, Muhammad Nasir, mengatakan ada sebanyak 12 rumah termasuk gudang milik warga yang rusak akibat peristiwa angin puting beliung ini. Peristiwa puting beliung yang terjadi di Desa Mendara Tengah, Kecamatan Mendara, itu terjadi pada siang hari, tepatnya pada tanggal 23 hari Senin. Dengan derasnya hujan mengakibatkan ada kurang lebih 12 rumah yang terdampak terkena puting beliung tersebut, dan termasuk gudang tenda yang sedang berlangsung acara resepsi terkena puting beliung, dan alhamdulillah tidak ada yang korban, tetapi dengan kondisi puting beliung tersebut mengakibat tenda tersebut roboh. Harapan kami sebagai masyarakat Desa Mendara Tengah agar mendapat perhatian, khususnya pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bagi masyarakat yang terdampak daripada puting beliung tersebut. Beruntung dalam bencana alam ini tak sampai menimbulkan korban jiwa. Selain membersihkan pepohonan yang tumbang, warga juga melakukan perbaikan terhadap rumah mereka yang rusak akibat hujan deras yang disertai angin puting beliung ini. Dari Tanjung Jabung Timur Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Iya, dan itu dialami warga Jambi ya, Tanjung Jabung Timur Jambi. Tepatnya memang ini sebuah bencana, yaitu hujan deras yang disertai angin kencang. Dan parahnya lagi ini melanda salah satu tempat di mana di tempat itu ada warga sedang punya hajatan pernikahan. Dan tidak hanya yang punya hajatan itu, Van, yang dilanda musibah ini, bahkan rumah-rumah warga sekitar itu atapnya berterbangan akibat dihempas angin kencangnya puting beliung ini ya. Ini terjadi di Desa Mendara Tengah, Tanjung Jabung Timur Jambi. Memang tercatat tenda pernikahan warga ini roboh dampak dari angin puting beliung, sementara panggung, kemudian dekorasi pelaminan juga sama terlihat rusak parah. Dan meskipun tidak ada korban jiwa, tapi akibat dari peristiwa ini juga ada sebagian pohon yang tumbang bahkan nyaris menimpa rumah warga sekitar. Dan beruntung meskipun bencananya begitu hebat menimpa ya, tidak sampai ada korban jiwa, tetapi memang ada satu bangunan gudang kayu milik warga yang mengalami rusak cukup parah. Memang namanya bencana kan nggak ada di kalender ya, jadi kita tidak tahu apakah hari bahagia itu bisa datang peristiwa seperti ini. Dari sejumlah rumah ini tercatat ada 12 sementara. Ada 12 rumah milik warga yang terdampak akibat peristiwa angin puting beliung yang terjadi di wilayah Jambi ini. Ya, semoga pemerintah setempat memberikan bantuan lah ya kepada warga yang terdampak agar bisa memperbaiki rumah atau mengevakuasi pohon-pohon yang tumbang. Ya, itu juga dilakukan oleh warga sekitar ya. Pasca kejadian mereka membersihkan pohon yang tumbang secara bersama-sama dan bergotong royong. Kita bergeser ke kabar berikutnya dari Jambi. Masih dari sana, 2 polisi jadi tersangka buntu tahanan tewas terancam PTDH dan juga pidana. Ini oknum ya yang mencoreng nama baik kepolisian. Dan mereka sudah ditahan ya. Selengkapnya kita simak beritanya. Ini dia.
Kasus tewasnya tahanan Polsek Kumpeh Ilir Muhammad Ragil Alfarizi warga Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi pada 4 September 2024 lalu berbuntut panjang. Polda Jambi menetapkan 2 oknum anggota Polsek Kumpeh Ilir, yakni Brigpol FW dan Bribka YS sebagai tersangka atas kasus tewasnya pemuda 22 tahun ini. Brigpol FW dan Bribka YS merupakan 2 oknum anggota Polsek Kumpeh Ilir yang melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ragil. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, fakta yang ditemukan berdasarkan olah TKP serta crime investigation yang dilakukan penyidik bahwa korban yang semula diduga sebagai pelaku pencurian belum dapat dibuktikan lantaran laporan atau pengaduan terkait masalah pencurian tersebut tidak ada. Diketahui Brigpol FW dan Bribka YS mengamankan korban hanya berdasarkan informasi adanya perkara pencurian yang terjadi di salah satu sekolah dasar. Hal inilah yang mendasari Brigpol FW dan Bribka YS langsung diamankan bidang Propam Polda Jambi lantaran diduga melanggar kode etik. Saat ini keduanya masih dalam pengamanan Bid Propam. Mereka dilakukan penempatan khusus di sel tahanan selama 30 hari hingga 6 Oktober 2024. Kemudian berdasarkan hasil otopsi dari tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Jambi dan pemeriksaan saksi serta bukti-bukti yang ada, bahwa meninggalnya korban dikarenakan adanya pendarahan yang hebat pada bagian kepala belakang akibat kekerasan. Kombes Pol Andri Ananta menegaskan dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan pihaknya, Brigpol FW dan Bribka YS resmi berstatus tersangka. Keduanya dijerat dengan pasal pembunuhan, penganiayaan, dan pasal perampasan kemerdekaan orang lain. Bahwa informasi awal terkait bahwa korban yang meninggal dunia di dalam Mapolsek Kumpeh Ilir adalah seorang pelaku pencurian ini belum bisa kami buktikan dikarenakan laporan ataupun pengaduan terkait masalah pencurian ini tidak ada. Jadi yang dilakukan oleh kedua anggota dalam rangka mengamankan seseorang yang diduga pelaku pencurian adalah berdasarkan informasi adanya perkara pencurian yang terjadi di salah satu sekolah dasar. Jadi hanya sifatnya informasi, kemudian direspon oleh anggota kami. Nah, itulah yang mendasari kenapa 2 orang anggota kami itu sudah langsung diamankan oleh Bid Propam dan saat ini masih dalam pengamanan Bid Propam, namanya penempatan khusus selama 30 hari sampai dengan nanti tanggal 6 Oktober 2024. Jadi pertama harus saya sampaikan hasil penyelidikan terkait masalah dugaan kasus pencurian yang dilakukan oleh Saudara Ragil yang sudah almarhum itu belum dapat dibuktikan. Karena sampai dengan saat ini tidak ada laporan ataupun pengaduan. Dan apa yang dilakukan oleh anggota kami saat ini sudah sedang dalam proses penanganan oleh Bid Propam. Dan keduanya dalam penempatan khusus, tidak kemana-mana. Ya, tidak kemana-mana, ditempatkan di tempat khusus di sel. Ya, mudah-mudahan ini bisa meluruskan dari informasi yang awalnya beredar bahwa Saudara Ragil, almarhum Saudara Ragil melakukan pencurian. Yang pertama. Yang kedua, terkait informasi bahwasannya almarhum Saudara Ragil meninggal dunia dengan gantung diri, ya, tergantung berdasarkan hasil otopsi, ya, kemudian pemeriksaan saksi, dan bukti-bukti yang sudah kami miliki berangkatnya dari saintifik. Ya. Meninggalnya almarhum Saudara Ragil karena ada pendarahan yang hebat di bagian kepala belakang akibat kekerasan. Sehingga kami sudah melakukan proses penyidikan dan menetapkan 2 orang anggota kami sebagai tersangka. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto menyatakan bahwa selain pidana, Brigpol FW dan Bribka YS juga terancam pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Brigpol FW dan Bribka YS terancam dipecat dari kepolisian lantaran diduga menganiaya korban hingga tewas dan tidak profesional dalam menjalankan tugas. Sekarang mereka ditahan terkait dengan kode etik, ya, ditahan oleh Bid Propam Polda Jambi.
ya. Kedua, sudah ditetapkan sebagai tersangka juga, itu terkait dengan tindak pidana umumnya. Tadi pasalnya sudah disampaikan oleh Pak Direskrimum 351, 338 dan 333 ya. Dan Bapak Kapolda berkomitmen tadi sudah disampaikan juga kepada pihak keluarga akan ini secara transparan ya, secara transparan, terbuka dan akuntabel, dan sama-sama silakan kita kawal. Ini ada kuasa hukumnya, Bang Elas ya Bang ya. Kita kawal sampai tuntas, sampai selesai ya. Jadi tercipta rasa keadilan ya. Itu ya. Dan terkait etiknya apa sudah masuk ke sidang etiknya? Belum, masih proses. Nanti akan ada sidang tersendiri, sidang kode etik profesi namanya, yang dilakukan oleh Bitpropam. Sanksi terberat apa tuh Pak? Sanksi terberat adalah PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Itu ya, kode etik itu, pemberhentian tidak dengan hormat. Sebelumnya, Polsek Kumpeh Ilir dirusak akibat diserang warga pasca meninggalnya tahanan bernama Muhammad Ragil Alfarizi. Terlihat bagian kaca jendela gedung Mapolsek pecah dan berserakan di lantai. Selain itu, fasilitas dan bagian dalam gedung Polsek juga tampak berantakan. Kejadian ini diduga dipicu oleh kemarahan warga atas tewasnya korban. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Jadinya kasusnya merambat kemana-mana ya, awalnya dugaan pencurian, tapi makin kesini jadi pembunuhan. Tapi memang di sini yang tersangka atau yang tewas ini memang awalnya terlibat kasus kriminal. Betul. Tetapi misalnya ketika ditahan, hanya dalam kurun waktu tidak sampai 1 kali 24 jam, ternyata tiba-tiba tersangka ini ditemukan dalam kondisi tewas di tahanan. Dan hal ini ternyata menimbulkan pertanyaan, ada apa di tahanan tersebut? Bahkan dari kasus ini, warga sekitar itu sampai terpancing emosinya dan melakukan pengerusakan kepada fasilitas di kantor kepolisian setempat ya. Ya. Pengerusakan dilakukan bukan karena mereka tuh ingin merusak sebenarnya, tetapi karena mereka emosi saat ingin meminta pertanggungjawaban, ternyata tidak menemukan satu petugas pun di polsek tersebut. Dan selain terancam dipecat, 2 oknum Polri tersebut juga terancam pidana dengan pasal pembunuhan. Dan fakta yang ditemukan berdasarkan oleh TKP dan investigasi yang dilakukan penyidik bahwa korban yang semula diduga sebagai pelaku pencurian belum dapat dibuktikan lantaran laporan atau pengaduan terkait masalah pencurian tersebut tidak ada. Nah, ini menjadi abu-abu jadinya. Apakah benar ini karena tindak aksi pencurian yang berujung pembunuhan, ataukah ada motif tertentu di balik kasus ini? Dan sampai saat ini masih terus diselidiki ya. Betul. Apakah benar hal itu, ataukah memang ada motif lain dari meninggalnya korban tersebut? Ya, dan ini 2 oknum ini karena sudah melalaikan tugasnya atau sangat ceroboh ya dalam tidak profesionalnya dalam melakukan pekerjaan dan mengakibatkan keduanya harus dihukum dengan setimpal. Dan kapan hari itu ketika awal terjadi kasus ini memang sempat 2 oknum ini kabur waktu itu ya, kabur ke wilayah lain, tapi karena petugas pun juga melakukan pengejaran dengan intensif, akhirnya berhasil diamankan dan sekarang sudah ditahan. Semoga ada keadilan yang adil untuk kedua belah pihak. Semoga saja. Dan nanti kita masih punya beberapa berita menarik lainnya di segmen yang berikutnya, di antaranya yaitu nanti tentang adanya mayat membusuk dalam lemari. Penemuan mayat? Penemuan mayat. Oke. Selengkapnya tunggu kami kembali dalam Jurnal Weekend. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan di segmen yang ini kita punya 3 berita yang diawali dari Provinsi Jambi. Dari Jambi, ditemukan membusuk dalam lemari, mayat wanita diduga korban pembunuhan. Ini sempat menimbulkan pertanyaan, ditemukan teman kosnya ya. Betul. Ada apa di balik kasus ini? Kita simak selengkapnya. Ini dia. Penemuan mayat wanita di dalam lemari di sebuah rumah kos di Kembar, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu malam 25 September 2024 membuat geger warga sekitar. Mereka tampak beramai-ramai datang ke TKP karena penasaran. Mayat wanita asal Indramayu, Jawa Barat berinisial RW ini ditemukan dalam kondisi telah membusuk dengan tangan terikat ke belakang. Korban pertama kali ditemukan oleh rekan satu kosnya. Saat itu, saksi curiga karena kamar kos korban terkunci, sementara saat dihubungi, ponsel korban tidak aktif. Setelah dilaporkan ke pemilik, selanjutnya kamar itu didobrak dengan cara paksa.
Kecurigaan berlanjut setelah lemari korban diperiksa dan melihat di atas tumpukan kain dalam lemari itu RW sudah dalam kondisi tak bernyawa. Kasubit Penmas Humas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution mengatakan, mayat wanita di dalam lemari ini diduga jadi korban pembunuhan. Untuk sementara itu kita duga korban pembunuhan, karena mengingat dari kejadian, tempat kejadian dan termasuk pada saat ditemukannya korban itu dalam kondisi tidak wajar, sehingga untuk sementara kita melakukan penyelidikan ini kita duga dalam kasus pembunuhan. Untuk posisi korban waktu ditemukan di mana tuh? Pada saat korban ditemukan itu posisinya di dalam lemari pakaian yang posisinya di paling bawah rak pakaian paling bawah. Ada barang-barang hilang? Ini pembunuhan dengan pencurian atau gimana? Untuk sementara masih dalam proses penyelidikan, kita belum tahu apakah barang korban ada yang hilang yang diambil oleh pelaku, itu masih dalam proses penyelidikan. Korban ini adalah ngekos di kosan Pak Imron. Dugaan pelaku? Dugaan pelaku kita masih dalami menyangkut dengan kita masih memeriksa saksi juga, akan kita kembangkan juga menyangkut dengan siapa yang terakhir mungkin nantinya yang berhubungan dengan korban. Jasad korban ini diperkirakan telah meninggal dunia sejak 4 hari lalu. Usai mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP, polisi kemudian bawa jasad RW ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk dilakukan visum. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Ini kasus dugaan pembunuhan ya, dan belum diketahui siapa pelaku dan apa motif di balik pembunuhan ini. Sementara korban yang berinisial RW ini diketahui bukan warga Jambi sebenarnya ya. Dia adalah warga Indramayu, Jawa Barat yang kebetulan bekerja dan kos di daerah Provinsi Jambi. Atau dalam arti mereka ini berasal dari luar pulau. Nah, saat itu saksi curiga karena kamar kos korban terkunci sementara saat dihubungi ponsel korban tidak aktif. Dan setelah dilaporkan ke pemilik, selanjutnya kamar tersebut dibongkar dengan paksa dan temukan wanita itu sudah tidak bernyawa dengan kondisi tangan diikat ke belakang. Dan itu yang buat miris, akhirnya korban pun, maksud kami saksi pun juga curiga ini karena pembunuhan motifnya apa yang sebenarnya memang belum diketahui, tetapi ketika ditemukan kondisi yang membujuk juga sangat mengenaskan dan membuat miris untuk penemu maupun saksinya. Dan ngerinya lagi, korban ini diperkirakan telah meninggal 4 hari sebelumnya. Betul, ya. Dan sudah membusuk ya. Menyengat dan gak enak. Ini juga merupakan hal yang sangat disayangkan. Semoga saja segera diketahui ya, apa yang menjadi motif di balik kasus ini. Semoga saja. Kita bergeser ke wilayah lain di mana berteduh di Pondok Sawah, seorang ibu asal Muaro Jambi tewas tersambar petir. Tewas seketika ya di tempat ya. Ini salah satu dampak dari datangnya musim hujan atau pancaroba. Selengkapnya kita lihat beritanya. Ini dia. Di pondok inilah Herawati, 32 tahun, warga desa Bakung, Kecamatan Marosebo, Muaro Jambi, meninggal dunia diduga usai terkena sambaran petir saat sedang berteduh di Pondok Sawah pada Minggu sore 29 September 2024. Ibu muda yang juga petani ini diduga tersambar petir saat berteduh bersama 3 orang petani lainnya di tengah derasnya hujan yang mengguyur wilayah setempat. Saat kejadian, korban diketahui sedang bersandar di tiang pondok usai membersihkan sawah miliknya. Namun naas, petir menyambar tiang pondok yang disandari korban hingga patah, termasuk menyambar tubuh korban hingga ia langsung tergeletak di tempat. Akibatnya, korban mengalami luka bakar dan memar pada bagian punggung sampai terkelupas. Pasca peristiwa ini, sebenarnya korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, tapi takdir berkata lain karena nyawanya tak bisa tertolong. Kanit Reskrim Polsek Marosebo, Ibda Teguh menjelaskan, peristiwa maut itu terjadi sekitar jam 2 siang yang membuat korban tewas setelah tersambar petir. Inilah pondok. Waktu itu tanggal 29 September 2024, sekira pukul 2 siang, korban setelah membersihkan kebun sawah di kebun sawah miliknya, kemudian turun hujan, kemudian korban bersama 3 orang rekannya berteduh di sebuah pondok. Lalu tidak berapa lama kemudian korban bersender di sebuah tiang di pondok tersebut. Kemudian ada petir menyambar tiang tersebut sehingga tiang tersebut pun patah dan korban juga terkena sambaran petir. Kemudian korban langsung tergeletak dan terlihat di
punggung korban ada luka memar, luka memar, luka bakar. Oke. Untuk korban berapa orang? Untuk korban 1 orang. Sementara korban kemarin berempat, namun korban sendiri yang terkena sambaran petir. Atas peristiwa ini, pihak keluarga menolak dilakukan otopsi terhadap jasad korban. Mereka menerima dan mengikhlaskan insiden maut yang merenggut nyawa korban sebagai musibah. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Ini nontonnya aja udah ngeri ya, gimana pihak keluarga yang ditinggalkan. Iya, kalau kita lihat videonya memang membuat miris. Sebenarnya kalau dari pihak seperti BPBD ataupun BMKG memang menyarankan ya, sebaiknya ketika datang musim hujan ataupun ada petir itu tidak berteduh di bawah tempat-tempat yang rawan menjadi sasaran petir mungkin ya. Seperti pohon yang tinggi, dan ternyata ini juga melanda atau dialami oleh seorang wanita asal Desa Bakung bernama Herawati yang menjadi korban tersambar petir saat berteduh di tengah sawah. Dan saat kejadian, korban ini diketahui sedang bersandar di tiang pondok usai membersihkan sawah miliknya. Namun naas, petir menyambar tiang pondok yang disandari korban hingga patah, termasuk menyambar tubuh korban hingga ia langsung tergeletak di tempat. Kejadian terjadi pada akhir September, tepatnya tanggal 29 September 2024 itu, dan ketika peristiwa terjadi, selain korban terpental ataupun tergeletak di lokasi kejadian, korban juga mengalami luka bakar di antara di punggungnya yang sampai mengelupas. Sempat dilakukan pertolongan ya, Van ya, tapi naas tidak tertolong nyawanya. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah ya. Amin. Nah, kita beralih ke kabar berikutnya. Dari Banyuwangi, pelajar Banyuwangi terlibat laka lantas dengan bus pariwisata. Ini karena apa? Karena kecerobohan, human error, atau karena faktor lain? Langsung saja kita lihat videonya. Ini dia. Seorang siswi tergeletak di tengah jalan Dusun Petahunan, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi pada Selasa 1 Oktober 2024. Dalam video ini, korban terlihat masih mengenakan seragam putih abu-abu ketika hendak dievakuasi warga dari tengah jalan raya pasca dilindas bus pariwisata. Diketahui identitas korban adalah Oki Oktavia Fitriani, 16 tahun, pelajar asal Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, yang tengah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol P2199QBB. Sementara bus pariwisata Nopol D7538YU yang menabrak korban dikemudikan Hamzah Lukman, asal Panceng, Kabupaten Gresik. Kanit Lantas Polsek Gambiran Aibtu M. Basori menyebut tabrakan terjadi saat korban melaju dari arah selatan menuju ke utara di jalur TKP. Mendadak korban kehilangan keseimbangan sebelum akhirnya terjatuh ke bibir aspal. Kemudian muncul bus pariwisata dari arah berlawanan yang dikemudikan Hamzah. Karena jarak antara bus dengan posisi korban terbilang dekat, sopir pun tak sempat menghindar saat korban tergeletak di tengah jalan. Jalur tempat korban terjatuh kondisinya licin seusai diguyur hujan. Diduga korban terjatuh saat melintasi jalur menanjak dan TKP korban terjatuh berdekatan dengan jembatan yang memisahkan dua dusun desa setempat. Mohon izin dilaporkan dari wilayah Polsek Gambiran melaporkan telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Scoopy dengan bus pariwisata Karen Putra. Untuk keterangan saksi di lapangan, kendaraan Scoopy yang dikendarai oleh saudari Oki berjalan dari arah selatan ke utara. Dalam situasi cuaca hujan, akhirnya kendaraan Oki sepeda motor terjatuh dan akhirnya terpelental. Dari arah yang berlawanan ada kendaraan bus pariwisata Karen Putra. Karena jarak terlalu dekat, akhirnya terjadi kecelakaan. Untuk korban kita bawa ke rumah sakit Aluda untuk evakuasi untuk perawatan. Untuk korban luka pada patah kaki sebelah kanan. Untuk situasi dalam keadaan aman, tidak ada kendala. Demikian. Pasca olah TKP dan penggalian keterangan saksi, kedua kendaraan diamankan ke unit Lantas Polsek Gambiran untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk menggali keterangan dari sopir bus. Basori menghimbau agar pengendara lebih berhati-hati saat melintasi jalur licin, terlebih memasuki musim penghujan. Diharapkan pengendara juga melengkapi surat-surat berkendara dan alat keselamatan berkendara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.
Ini lagi-lagi tentang musim hujan ya, karena kondisi jalan yang licin akibatnya para pengendara ini terjatuh. Padahal kalau kita ketahui sebenarnya hujan ini belum belum merata, masih terjadi beberapa kali dalam sepekan, dan identitas korban yang meninggal dunia ini adalah Oki Oktavia Fitrianti, usia 16 tahun, asal Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo. Dan awalnya korban ini memang melaju dengan motor yang dikendarainya, namun naas ia itu tergelincir di jalan tersebut dan tidak tahunya dari belakang ada bus pariwisata yang lewat dan tidak sempat mengerem. Dan hal ini juga menjadi perhatian bahwa dalam kondisi apapun sebaiknya ketika berkendara lebih berhati-hati, apalagi kalau di tikungan, kemudian tanjakan, serta kondisi jalur licin, karena dapat menimbulkan bahaya dan membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Betul, dan pasca olah TKP dan penggalian keterangan saksi, kedua kendaraan diamankan ke unit Lantas Polsek Gambiran untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk menggali keterangan dari sopir bus. Atau minimal selalu waspada atau tidak berkendara kalau memang belum waktunya, belum legal ya, belum mendapatkan surat-surat. Dan nanti kita akan beralih ke segmen berikutnya. Di segmennya ketiga kita juga punya beberapa berita yang menarik untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda dan kita punya 3 berita lagi di segmen kali ini. Berita pertama di segmen yang ketiga dari sumber tambang emas ilegal longsor, belasan pekerja tewas tertimbun. Aduh, ini sudah ilegal menyebabkan adanya korban jiwa lagi ya. Ini pasti akan banyak pasal yang dikenakan terhadap penambangan itu. Kita simak selengkapnya beritanya. Ini dia. Inilah video amatir warga sekitar saat jenazah korban longsor tambang emas dievakuasi ke sejumlah ambulans di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Jumat siang 27 September 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang, Abdul Malik, membenarkan data sementara 11 orang jenazah korban sudah dievakuasi dari lokasi. Insiden longsor itu diketahui terjadi pada hari Kamis 26 September 2024 lalu di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Sementara jumlah korban yang belum ditemukan masih dalam pendataan. Tim SAR gabungan dari Basarnas Padang dan BPBD Kabupaten Solok telah bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Lokasi longsor ini merupakan tambang emas yang menurut masyarakat sempat terdapat potensi emas yang diduga tambang ilegal atau tidak memiliki izin. Dapat kami informasikan bahwa telah terjadi longsor di Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kecamatan Kabupaten Solok, yaitu terjadi pada tanggal 26 September tahun 2024, dan kami baru dapat info lebih kurang pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat di tanggal 27 September tahun 2024. Dan untuk sementara data korban masih didalami, dan saat ini korban meninggal dunia ini 11 orang, dan saat ini lagi pelaksanaan evakuasi di lokasi. Dan untuk sementara tim Basarnas dan tim gabungan saat ini di lokasi, dan untuk tenaga tambahan akan kita lihat dari perkembangan lebih lanjut. Dari Solok, Sumatera Barat, Arabir Kariwi, National TV melaporkan. Itu 11 yang sudah terdata atau ditemukan ya, yang sudah dievakuasi. Bagaimana yang lain yang belum ditemukan? Ini masih dalam pencarian ya, pada peristiwa yang terjadi pada Jumat 27 September 2020 itu memang banyak sekali pekerja, dan mirisnya lagi, lokasi tambang emas yang jadi tempat bekerja itu diduga ilegal. Nah, sementara yang belum ditemukan atau korban ditemukan ini masih dalam proses pendataan, dan tim SAR gabungan dari Basarnas Padang dan BPBD Kabupaten Solok telah bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Dan diketahui lokasi tempat tambang emas ilegal ini adalah di kawasan Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Solok. Mudah-mudahan segera bisa ditemukan untuk korban yang tertimbun tanah longsor ini. Dan menurut keterangan warga sekitar, tempat ini tuh ilegal loh, Van. Nah, itu parahnya. Dan ternyata hal ini juga tetap membuat masyarakat
masih tidak memikirkan keselamatannya. Betul. Karena memang tidak memiliki izin, tidak memiliki hak untuk menambang, dan kalau seperti ini siapa yang akan bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka? Dari masalah tambang kita beralih ke berita yang lain. Beralih ke Subang, diduga remblong truk bermuatan tanah tabrak kendaraan lain hingga terguling. Ini sebenarnya human error ya, human error, dan ini nggak satu kendaraan tapi beberapa kendaraan. Apa aja? Kita lihat selengkapnya. Ini dia. Kecelakaan yang melibatkan sebuah truk pengangkut tanah dengan beberapa kendaraan lain itu terjadi sekitar jam 6 malam pada Sabtu 28 September 2024. Angkot, kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 jenis pickup jadi korban truk pengangkut tanah yang diduga mengalami remblong. Kejadian itu berawal saat truk bernomor polisi B9893TYZ yang dikemudikan Kustari warga Karangdebol, Kecamatan Bumayu, Brebes itu sedang melaju dari arah Bandung menuju Subang. Tapi saat tiba di lokasi kejadian, truk diduga mengalami remblong sehingga supir tak dapat mengendalikan kendaraannya. Lalu, kecelakaan pun tak dapat dihindari dengan melibatkan 4 kendaraan lain yang ada di depannya. Akibat peristiwa itu, truk bermuatan tanah terguling di badan jalan dan menyebabkan arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Subang dan sebaliknya tersendat. Meskipun tak menimbulkan korban jiwa, tapi sopir mobil Suzuki Pickup bernama Rusna, 64 tahun, mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan karena terjepit badan mobil. Menurut Kanda, petugas BPBD Subang yang berada di lokasi kejadian, laka lantas ini terjadi diduga akibat rem truk pengangkut tanah blong sehingga menyebabkan kecelakaan yang melibatkan beberapa kendaraan lain. Selanjutnya, petugas kepolisian bersama anggota BPBD yang tiba di lokasi langsung menolong korban dengan dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Sementara petugas lain mengatur arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan panjang di jalan tersebut, termasuk mengevakuasi bangkai truk menggunakan alat berat. Mobil sudah mulai diderek. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah melaporkan saat ini kami sedang berada di lokasi kejadian laka lantas, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Subang, Bandung. Sebuah truk mengalami remblong dan terguling serta membuat tumpahan tanah dan mengalami badan jalan. Tersendat dari arah Bandung, begitupun sebaliknya dari arah Subang. Dan saat ini truk serta mobil pickup serta angkot telah berhasil dievakuasi dan tumpahan tanah sedang dilakukan pembersihan dan arus lalu lintas telah kembali normal. Demikian laporannya. Terima kasih. Untuk penanganan lebih lanjut, kasus laka lantas ini kini sedang ditangani oleh Satlantas Polres Subang, termasuk dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, Nasional TV melaporkan. Remblong ini memang ngeri sekali ya, kalau sebelum berangkat tidak melakukan pengecekan terhadap kendaraan, bisa saja terjadi hal-hal fatal seperti ini. Dan diketahui bahwa yang terlibat kecelakaan ini sopirnya diketahui bernama Kustari. Saat kejadian karena dia melaju dalam kecepatan cukup tinggi, tapi sayangnya remnya blong sehingga dia kesulitan untuk mengendalikan kendaraannya, tapi sayangnya dia juga menabrak beberapa kendaraan lain di sekitar TKP. Dan meskipun tidak menimbulkan adanya korban jiwa, tapi sopir mobil Suzuki Pickup bernama Rusna, 64 tahun, mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan karena terjepit badan mobil. Sementara dari sejumlah kendaraan yang terlibat laka lantas ini, selain ada pickup sendiri, kemudian juga ada mobil keluarga, termasuk ada beberapa kendaraan roda 2 yang terlibat dalam laka lantas ini. Dan tentunya petugas kepolisian bersama anggota BPBD yang tiba di lokasi langsung menolong korban dibawa evakuasi ke rumah sakit terdekat
untuk mendapatkan perawatan medis. Dan selanjutnya, kasus ini pun kini ditangani Satlantas Polres Subang termasuk dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan mengamankan kendaraan yang terlibat laka lantas. Semoga tidak terjadi lagi ya hal serupa. Kita beralih ke kabar berikutnya, kali ini dari Banyuwangi. Pelaku teror sekolah di Banyuwangi jual barang hasil curian untuk nyabu. Ini sudah nyuri untuk nyabu pula ya. Dari kriminal untuk tindak kriminal lainnya. Selengkapnya kita simak beritanya. Ini dia. Kanit Polsek Muncar Ibda Oki Heru Prasetyo mengatakan kedua tersangka dugaan pencurian pengerusakan sekolah yakni WS dan YA memakai uang hasil menjual barang curian untuk membeli sabu. Awalnya kedua tersangka mengaku aksi itu dilatar belakangi motif ekonomi. Tapi setelah pihaknya melakukan tes urin terhadap kedua tersangka hasilnya positif narkoba. Menurut Oki Heru, kedua tersangka juga sempat menyangkal terlibat aksi dalam perusakan dan pencurian yang menyasar SD Negeri 3 Kedung Ringin pada 23 September lalu. Namun setelah pihaknya menunjukkan bukti rekaman CCTV, keduanya akhirnya mengaku. Soal aksi coret dinding yang dilakukan kedua tersangka setiap kali menjalankan aksi, Oki Heru menyebut tidak ada motif lain, itu sekedar dilakukan keduanya hanya untuk teror. Selebihnya, mereka hanya mencuri barang di sekolah berupa tabung gas. Dari pemeriksaan maraton yang dilakukan pasca penangkapan pada Rabu 24 September lalu, pihaknya mendapatkan pengakuan bahwa keduanya kerap mencuri tabung gas di toko. Yang kami sampaikan, kami menduga kuat adalah para tersangka ini pelakunya. Ini sudah terkonfirmasi dari percakapan dan rekaman CCTV. Dan alhamdulillah sejak para tersangka ini kita tangkap, sampai hari ini tidak ada lagi kejadian serupa berupa pencurian di SD, kemudian membuat tulisan-tulisan yang sifatnya teror. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para tersangka ini melakukan pencurian-pencurian itu atas dasar motif ekonomi. Jadi mereka juga kita lakukan tes urin, ternyata positif. Di kemungkinan berdasarkan hasil pemeriksaan juga, hasil kejahatannya digunakan untuk membeli narkotika. Untuk motif menulis di itu seperti apa nih? Yang di tembok-tembok itu, motifnya tersangka sendiri? Ya, tadi kalau yang bersangkutan menyatakan tidak melakukan coret-coretan itu. Tetapi berdasarkan hasil beberapa petunjuk yang ada, ini memang yang bersangkutan ya yang melakukan. Ini saya kira hanya memberikan teror-teror aja. Karena di beberapa TKP meninggalkan jejak yang sama, dan yang dicuri ini tidak signifikan, hanya uang 100.000, hanya gas. Yang bersangkutan juga berdasarkan percakapan juga sempat menjual gas hasil curian, tabung gas. Oki menambahkan, total sudah ada 5 kali pencurian yang dilakukan keduanya. Bahkan mereka sempat mencuri kambing milik warga. Kedua tersangka WS dan YE dijerat pasal 363 ayat 1 ke 3E, 4E, 5E KUHP tentang pencurian dengan pemberatan serta ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara tersangka AS yang berperan sebagai penadah menerima 2 buah mesin gerinda hasil curian, 2 tersangka juga ikut ditahan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Ini antara parah atau malu-maluin keluarganya ya atau kerabatnya sekitar sudah melakukan pengerusakan, pencurian, nyabu. Ya, ini fakta baru dari kasus yang terjadi beberapa waktu sebelumnya kan ya. Jadi beberapa waktu yang lalu memang di Muncar ini menjadi sasaran teror dari seorang pencuri atau kelompok pencuri. Mereka ini masuk ke dalam sekolahnya, terus yang meninggalkan pesan-pesan itu kan. Betul, pesan ejekan. Ejekan. Dan mereka menantang untuk pihak kepolisian maupun sekolah untuk menangkapnya, dan sekarang terbukti sudah tertangkap. Dan ternyata mereka ini tidak hanya meneror sekolah-sekolah di wilayah sekitar, dan mereka ini juga melakukan pencurian di toko-toko setempat. Dan parahnya lagi, seperti yang kita ketahui, ternyata hasil dari aksi ini bukan untuk barang baik, tapi untuk membeli narkotika atau untuk nyabu. Dipakai sendiri ya, dikonsumsi sendiri. Tapi ini tetap tidak dibenarkan loh. Betul. Ya. Sudah mencuri, kemudian nyabu, ini bisa kena pasal berlapis loh ini. Awalnya mereka bohong nih Van, katanya sih karena faktor ekonomi, tapi ternyata uangnya buat foya-foya pesta sabu. Betul sekali, dan pelaku ini tidak dapat menyembunyikan kebohongannya karena sudah dilakukan tes urin dan positif bahwa mereka
mengkonsumsi narkoba. Ada bukti akurat lagi CCTV ya. Nah, itu dia. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa membuat pelaku jera ya ketika mereka bertanggung jawab di penjara. Nanti di segmen yang terakhir kita punya 2 berita. 2 berita menyenangkan ini, Van. Ya. Di antaranya adalah tentang perbaikan jalan yang rusak di Subang. Selengkapnya telah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan di segmen yang terakhir kayaknya beritanya menarik semuanya. Melegakan. Di mana dari Subang, puluhan tahun jalan rusak, warga gelar syukuran atas perbaikan jalan. Alhamdulillah, ini ada tumpeng dan lain sebagainya mungkin. Iya, betul sekali. Kita lihat saja seperti apa. Ini dia. Menyajikan ratusan bak kakak ayam dan nasi tumpeng di tengah jalan sebagai bentuk kegembiraan warga menyusul perbaikan jalan telah tuntas diperbaiki pada Minggu 29 September 2024. Perbaikan jalan yang panjangnya sekitar 174 meter dan lebar 4,5 meter itu menyambungkan Dusun Petak menuju perkotaan Kecamatan Pabuaran. Dengan permukaan jalan yang rata, akses warga menuju perkotaan Kecamatan Pabuaran dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Bang, tanggapannya terkait dengan pengecoran jalan ini, Bang? Tanggapan untuk warga masyarakat Dusun Petak, khususnya Desa Pringkasap ini sangat antusias dan sangat mengharapkan. Kebetulan sekali pengecoran jalan ini benar-benar diharapkan oleh warga Dusun Petak. Ini udah berapa tahun, Bang, baru dicor, Bang? Realisasi baru sekarang, itu kita harapkan dari berapa tahun yang belakangan, sampai sekitar 5 tahunan baru terrealisasi semua. Sekarang Alhamdulillah udah beres semua untuk Dusun Petak. Ini bisa akses ke kota kira-kira berapa menit nih? Kalau akses ke Pabuaran biasanya kita 1 jam, sekarang bisa dengan setengah jam, 10 menit atau 15 menit udah sampai. Sementara itu, Kepala Desa Pringkasap Siti Hotimah mengatakan proses perbaikan jalan ini cukup melelahkan sebab harus menyiapkan berbagai hal. Perbaikan jalan yang panjangnya sekitar 174 meter dan lebar 4,5 meter itu menelan anggaran sekitar 371 juta rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Subang. Jalan milik pemerintah daerah Kabupaten Subang di Desa Pringkasap sepanjang 90 km, baru sekitar 89,904 km telah tuntas dibenahi. Sementara sisanya, sekitar 96 meter ditargetkan akan tuntas tahun depan sembari menunggu anggaran dana dari pemerintah daerah dan pusat. Meski demikian, warga diminta untuk merawat ruas jalan yang baru tuntas dibangun agar permukaan jalan tetap mulus dan nyaman dilewati. Sajikannya ada nasi uduk, nasi tumpeng, nasi liwet, bakakak, dan aneka hidangan lainnya. Ini inisiatif warga apa gimana? Ini merupakan inisiatif warga Dusun Petak, Desa Pringkasap. Saking bahagianya mereka menyambut jalan yang telah dicor. Jalan yang diresmikan ini ada berapa panjangnya, Bu? Panjangnya yang sudah dicor itu ada 174 meter. Untuk anggarannya, Bu? Anggarannya ini merupakan anggaran APBD tahun 2024. Jalan ini akses menuju kemana nih, Bu? Ini merupakan jalan kabupaten ruas Pringkasap Sawangan. Harapan kedepannya seperti apa, Bu? Tentunya harapan ke depan agar masyarakat bisa menjaga dan merawat jalan yang sudah direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Subang. Siti Hotimah mengatakan sajian ratusan ayam bakakak di tengah jalan ini adalah inisiatif warga sebagai bentuk apresiasi warga atas perbaikan jalan. Selain acara syukuran, malam harinya warga juga menggelar lomba karaoke dan pentas budaya kesenian yang diikuti oleh belasan peserta. Dengan permukaan jalan yang rata, diharapkan dapat memperlancar akses warga menuju perkotaan, serta dapat mendongkrak sektor perekonomian masyarakat yang mayoritas petani dan pedagang. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan. Ini saya yang lihat aja ikut lega gitu ya. Iya. Akhirnya puluhan tahun loh. Kalau melihat seperti itu, apa yang terbayang di otak kami saya tahu. Makanannya. Tapi ini tetap menyenangkan ya. Karena warga itu merasa bersyukur jalan yang sudah puluhan tahun rusak akhirnya mendapat perbaikan, tepatnya di Desa Pringkasap, Kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat. Dan perbaikan jalan yang panjangnya sekitar 174 meter dan lebar 4,5 meter itu menyambungkan Dusun Petak menuju perkotaan Kecamatan Pabuaran menelan anggaran sekitar 371 juta rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Subang. Nah ini warga nggak main-main ya, ketika melakukan tasyakuran yang menjadi menu itu
membikin kita kepo ya. Ayam bakakak itu apa sih? Kayak gimana bentukannya gitu ya? Video tadi itu loh. Kayak pengen ngerasain juga gitu loh. Besok kita ke sana ya. Jadi warga memang menyajikan sajian atau memberi sajian itu berupa 197 bakakak ayam dan juga nasi tumpeng di tengah jalan yang diperbaiki itu. Dan menariknya lagi, setelah acara syukuran di tengah jalan ini, mereka pada malam harinya menggelar pentas seni kesenian budaya di wilayah sekitar dan juga menggelar lomba karaoke. Dan pentas budaya, saking senengnya. Saking senengnya ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin di tempat lain yang belum mendapatkan perbaikan, siapa tahu nanti seperti ini ya. Iya, tunggu saja dulu. Mungkin tapi siapkan dulu bakakak ayamnya. Bakakak ayamnya, makanannya ya. Terima kasih semua, terima kasih. Mudah-mudahan yang lain juga segera mendapat perbaikan. Kita bergeser ke Sumbar. Dari Sumbar, warga binaan menyulap limbah kayu menjadi produk bernilai jual tinggi. Semakin maju aja ini ya usaha warga binaan ya. Semakin kreatif. Seperti apa bentuk usahanya? Kita simak beritanya. Ini dia. Limbah kayu biasanya dibuang atau dijadikan kayu bakar yang banyak dijumpai di lokasi tempat pengolahan kayu. Namun, di tangan warga binaan Lapas Kelas 2B Muara Sijunjung ini, limbah kayu disulap menjadi berbagai macam produk bernilai jual tinggi. Sofianto, salah seorang warga binaan mengatakan, berkat pelatihan di Balai Kerja Lapas, ia yang semula tidak mengerti apa-apa tentang pertukangan, kini bisa mengolah limbah kayu menjadi barang yang mempunyai nilai jual. Dengan menggunakan bengkel yang berada di lapas, warga binaan ini mampu menghasilkan berbagai macam produk yang bernilai jual seperti ukiran kaligrafi, jam dinding, dan juga lemari. Berbekal ilmu yang didapat selama menjadi warga binaan, ia juga berkeinginan membuka usaha sendiri di rumah setelah menyelesaikan masa hukumannya. Dari kayu-kayu bekas, kayu-kayu somel yang sudah tidak terpakai di somel, jadi kami gunakan. Memang ini tidak dibeli Pak, cuma diminta saja dari Somel. Kebetulan ada tim dari pembinaan dari warga binaan ya. Kami dibina di sini untuk menjadi jujur ini pengalaman yang tidak terlupakan. Mungkin awalnya dulu saya hanya menjadi sampah masyarakat Pak. Harapan saya setelah keluar nanti saya supaya bisa menjadi masyarakat yang berguna untuk masyarakat yang lain. Sementara itu, Kalapas Muaro Sijunjung Ahmad Junaidi mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai pelatihan untuk warga binaan. Hal tersebut bertujuan agar warga binaan memiliki penghasilan dari keterampilan yang ia dapat meskipun mereka berstatus WBP. Jadi kami kumpulkan bahan-bahan bekas, kayu-kayu bekas, maka kami bikin kaligrafi yang dilihat oleh rekan-rekan media semua. Hanya menjadikan suatu seni yang sangat bagus sehingga memungkinkan untuk dijadikan harga jual. Sehingga dengan hasil itu warga binaan kami ini bisa mendapatkan upah yang kami namakan upah premi kalau di lapas, maka bisa hasil dari premi tersebut bisa diberikan kepada keluarga mereka di luar lapas. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Arawir Kariwi, National TV melaporkan. Ini semua juga berkat pihak lapasnya ya yang menyediakan tempat-tempat atau juga fasilitas untuk warga binaan. Kalau saya melihat ini saya jadi ingat sebuah kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Iya betul sekali. Ternyata di dalam lapas tidak hanya dihukum saja ya. Tapi mereka bisa nyaman karena ternyata di situ mendapatkan pembelajaran, mendapatkan materi atau hal lainnya sehingga mereka bisa berproduksi dengan menghasilkan karya di dalam lapas di mana ada bengkel di situ. Bahkan warga binaan yang ada di dalam itu mengaku kalau awalnya mereka itu tidak tahu apa-apa, tapi setelah belajar mereka mendapatkan ilmu yang banyak. Ini bukti bahwa pihak lapas pun ternyata sangat berempati dan peduli dengan mereka ya. Betul. Dari jumlah hasil kerajinan yang bernilai jual tinggi ini bermacam-macam, mulai dari bentuk kaligrafi, kemudian juga berbentuk hal lain yang ternyata mempunyai nilai jual yang cukup mahal. Dan berbekal ilmu yang didapat selama menjadi warga binaan ini juga berkeinginan membuka usaha sendiri di rumah setelah menyelesaikan masa hukumannya ini. Semoga saja nanti ya bisa gede juga dan selama di lapas mereka bisa mendapatkan banyak hal terkait dengan
pembelajaran ataupun pelatihan yang memang diadakan oleh pihak lapas sendiri untuk para warga binaan di lapas itu. Ya, akhirnya kan bisa memiliki mata pencaharian yang tetap ya, tidak melakukan aksi kriminalitas lagi. Iya, dan ini juga menjadi catatan ya bahwa di dalam lapas pun tidak semuanya itu dalam arti negatif. Ya, itu tergantung pribadi juga berarti ya. Ada yang mau berkembang, ada yang mau tobat. Ya, mudah-mudahan bisa terus seperti itu ya. Dan kita juga apresiasi untuk pihak lapasnya yang sudah memberikan pelatihan dengan menghadirkan narasumber atau orang yang berkompeten sehingga mau memberikan pengajaran kepada warga belajar di lapas tersebut. Semoga bisa ditiru oleh lapas-lapas di wilayah lain ya. Di seluruh Indonesia ya. Jadi lapas adalah tempat yang ramah nantinya ya. Betul. Baik. Dan kabar tadi sekaligus menutup jurnal weekend kali ini. Dan saya Pada Syaba. Dan saya Najwa Luna. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral di kanal YouTube kami National TV Official. Sampai jumpa.